terlihat di layar Anda? Sudah ya. Baik, jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas suatu metode atau cara untuk mengukur seberapa akurat ya suatu algoritma mendeteksi suatu objek. Jadi misal Anda yang membuat program ya kemarin untuk mendeteksi bentuk gitu ya, bentuk geometri ya, atau mendeteksi ada wajah orang atau tidak ya, dari sekian wajah katakanlah di dalam satu gambar. Nah, itu ada teknik ya yang bisa dikatakan dipakai oleh para peneliti ya, sehingga ketika kita mengukur dengan cara tersebut ya itu difahami oleh banyak praktisi, yaitu sebagai salah satu cara yang tepat gitu ya untuk mengukur keakuratan suatu objek. Jadi tidak hanya asal kita coba ya kemudian berhasil mendeteksi, tidak, tapi bisa diukur tingkat keakuratannya ya. Nah, salah satu yang kita pakai ya, dan itu sudah standar katakanlah, yaitu yang namanya precision dan recall ya. Jadi keakuratannya itu diukur dari dua besaran ya, besaran ukur sekaligus ya, tidak boleh diambil salah satu ini. Jadi precision dan recall. Jadi tidak boleh precision saja dan tidak boleh recall saja. Nah, nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya apa yang dimaksud dengan precision dan recall ini ya. Bentar ya. Baik, bentar saya ganti ke slide-nya tadi mana ini. Di layar Anda berubah ya halamannya, benar? Sudah berubah sekarang? Sudah, Pak. Baik ya. Jadi precision itu menunjukkan ya seberapa akurat ya tebakan kita atau prediksi kita ya dari data yang relevan, atau nanti kita lihat langsung aja ke contohnya ya, baru nanti balik ke sini. Ini karena terlalu akademik ya bahasanya. Baik, kita dulu ke pengertiannya nih. Jadi lebih mudahnya dari sini. Jadi presisi ya. Ya, misal seperti ini sebentar saya ambil. Oke, ya. Jadi precision di sini kita lihat ya, yang daerah yang hijau ya, yang hijau ini ya dibagi dengan daerah atau true positif ya. Di sini true positif itu adalah tebakan kita ya, jadi tebakan kita yang benar ya. Jadi misal ya, kita menebak dari satu gambar, kemarin mungkin deteksi geometri ya. Kita menebak di satu gambar itu ada 5 lingkaran atau 5 bujur sangkar lah ya. Kemarin kita nyoba 5 bujur sangkar. Dan kita tebak ya, itu benar ada 5 bujur sangkar. Ya, jadi kita nebaknya bujur sangkar dan ternyata itu bujur sangkar ya. Itu yang dimaksud dengan true positif. Ya. Paham ya istilah true positif di sini ya. Jadi mudah saja kita nebak A, ternyata itu benar A. Ya. Nah, tebakan kita yang benar ya itu dibandingkan dengan dari ini saya agak miss ini, sebentar saya recall lagi ya supaya nggak bingung nanti. Ini sama oke. Ya. Bentar ya.
Saya agak miss antara keduanya. Sebentar saya cek dulu di catatan saya. Oke. Keliru di apa ini. Sebentar. Baik, ya. Ini ya. Pertama yang presisi ya, atau precision. Jadi misal di suatu percobaan ya, di suatu percobaan ini di situ ada sebetulnya ini kita lihat ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi Anda area yang sini ya Anda perhatikan ya. Itu adalah data, katakanlah ini mudahnya objeknya lingkaran ya, lingkaran yang penuh ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Sebetulnya ada 12 objek lingkaran. Ya, ada 12 objek lingkaran. Kemudian algoritma kita ya itu menebak ada 8 gitu ya. Ada 8 di 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Dari tebakan 8 tadi ya. Jadi kalau yang precision itu dia tidak memperhatikan yang seharusnya ketebak ini tidak tertebak. Misal ya, ada di foto gitu ya. Di foto ada 5 orang. Harusnya kalau kita deteksi wajah ya, itu harusnya kedetek 5 wajah, ya kan? Tetapi kalau kita menebak di foto itu ada 3 wajah, ya dari 5 itu kita nebak 3 wajah, dan 3-3-nya itu betul, ya maka precision-nya itu adalah 100%. Ya. Bisa nangkep ya maksud saya ya? Atau masih bingung? Bingung, Pak. Bingung ya? Sebentar. Oke, gini, misal ini ada, jadi kalau 3 atau 5 ya. Ada dari ini frame satu gambar, ya. Kemudian Anda merancang program untuk mendeteksi persegi panjang, katakan ini semua persegi panjang ya. Harusnya program Anda bisa mendeteksi persegi panjang kelima-limanya, ya. Baru dikatakan bagus, ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan precision, ya itu bukan seperti itu, ya. Baru nanti kalau kita gabungkan dengan recall, baru nanti akan lebih mudah. Jadi kalau presisi itu adalah sejauh tebakan kita tepat, ya. Misal program kita itu hanya menebak 1, 2, 3. Ini kita anggap persegi panjang. Ada 3 persegi, ada tebakan dan 3 persegi panjang betul. Maka itu adalah 100% true positive precision-nya. Jadi precision itu dia dibandingkan dengan tebakan yang tepat dibagi dengan jumlah tebakan kita. Ya. Oke, mungkin kita awali dari yang normal dulu. Misal ada 5, kemudian kita mendeteksi 5 ya.
Jadi 3 ini dianggap lingkaran, yang ini dianggap, lingkaran. 3 persegi panjang, yang ini dianggap lingkaran. Yang ini bukan dianggap, salah ngomong lagi. 3 bujur sangkar atau 3 persegi panjang, yang 2 ini dianggap bukan persegi panjang. Ya. Ya apa ya jelas ya. Nah, ya, saya kalau ini terlalu rumit bahasa Inggrisnya. Jadi misalnya ada 5 objek, ya. Anda menebak 5, ya. Kelima-limanya benar, itu presisinya 100%, ya. Tetapi kalaupun Anda menebak 3, gitu ya, program Anda itu menebak 3 dan ketiga-tiganya benar, presisinya itu juga 100%. Itu kalau presisi. Ya, jadi presisi itu tidak harus ketebak semua, ya. Jadi presisi itu artinya perbandingan antara prediksi kita atau yang kita anggap tepat, ya, objek yang kita anggap tepat, ya, kemudian dibagi dengan jumlah tebakan kita, ya, itu adalah presisi. Ya. Jadi ini seperti makanya tadi kalau ada 5 objek, ya, kita hanya menebak 3 dan ketiga-tiganya tepat, itu presisinya 100%. Ya. Menebak 4, keempat-empatnya tepat, itu 100%. Ya. Tetapi tentu saja kalau kita nebak 5, misal 5 ya, 5 objek di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi di sini tiba-tiba kita anggap ada persegi panjang di sini. Mungkin karena ada bayangan atau apa ya. Sehingga ini kan salah. Maka kita menebak 4 ya, tetapi yang benar 3 sehingga tebakannya 3 yang benar dibagi tebakan yang benar 3 ditambah tebakan yang salah 1. Sehingga presisinya adalah 75% atau 0,75 kita kalikan 100, 75%. Ya. Jadi ini nanti penting kalau Anda aplikasinya atau Anda proyek akhirnya ya terkait dengan deteksi objek tertentu ya, itu harus diukur dengan cara yang bisa diterima ya, yang ada referensinya ya. Salah satunya dengan precision recall ini ya. Jadi kalau presisi itu pembandingnya adalah jumlah yang kita prediksi, jumlah yang kita tebak ya. Jadi bukan yang seharusnya ditebak. Ini seharusnya kan ada 5 yang benar ya, bukan itu. Tetapi kita nebak 5 ya, yang benar 3, maka itu adalah 3/5. Presisinya 3 dibagi jumlah tebakan total. Ya. Tidak harus yang 3 itu, ya, tidak harus yang 5 tadi yang kita tebak itu tidak harus yang mengenai sasaran. Ya, makanya di sini pengertian dari presisi itu adalah how many selected items are relevant. Jadi seberapa besar gitu ya objek yang kita pilih, yang kita anggap betul, ya itu benar. Gitu ya. Jadi kalau contoh case ini ya dari gambar ini itu dia menebak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi dia menebak 8 ya, di mana yang 5 itu benar ya. Yang 5 benar 1, 2, 3, 4, 5, yang 3 salah ya. Sehingga presisinya adalah 5 plus 3 atau 5/8 ya. Itu tinggal dikalikan dicari prosentasenya. Ya. Itu adalah presisi ya. Jadi kadang orang perlu mengukur presisi. Kenapa? Kalau tidak harus semuanya ketebak ya. Ini kan harusnya ketebak. Tetapi dia nggak ketebak, tidak kedeteksi atau tidak terlihat oleh program Anda atau program yang kita buat. Dia hanya melihat yang hijau ini aja. Ditambah nebak yang lain yang salah. Ya. Tapi kalau presisi itu memang seperti itu. Jadi kenapa kita perlu? Karena untuk mengukur bahwasannya yang dia tebak ya itu selalu tepat. Ya. Artinya kalau mungkin Anda lihat
atau tahu ya film apa, film yang sniper gitu ya. Jadi setiap peluru yang ditembakkan itu kena ya, atau kena atau benar ya, di sini kena atau benar sasarannya ya, itu maka presisinya semakin tinggi ya. Kalau orang Jawa bilangnya titis gitu ya, tepat ya. Jadi tidak perlu mengenai semua gitu ya. Misal ada 5 objek ya, dia nebak 1 kali, tetapi itu tepat, maka itu presisi, maka 100% ya. Ada 5 objek, nebak 2 kali gitu, dua-duanya tepat, maka itu presisinya masih 100%. Itu yang dimaksud dengan presisi. Tetapi kalau dia nebak menebak 3 ya, 2 benar, 1 salah ya, maka berarti dia presisinya akan turun. 2 dibagi 3. Jadi presisi itu tidak ada hubungannya dengan semua gambar ya, semua objek yang harus dia tebak. Jadi misal tadi ya, entah itu deteksi lingkaran, deteksi persegi panjang, deteksi keberadaan orang, deteksi wajah ya. Misal kalau ada 10 wajah ya, Anda hanya menebak 3 ya, perancang programnya itu menebak 3 dan 3-nya betul, ya itu masih presisinya masih 100%. Ya. Tetapi ya, presisi ini, ngukur presisi ini tidak boleh hanya diambil, atau ketika kita menguji keakuratan tidak boleh hanya mengambil presisi. Ya. Kenapa? Karena masih ada kelemahan gitu ya. Harusnya sistem itu tidak hanya presisi, ya, tetapi juga yang misal tadi digambar ya, 10 objek katakanlah, kita hanya bisa menebak 3 dan ketiga-tiganya betul ya, itu memang presisi ya. Tetapi masih ada kelemahan, yang 7 itu bagaimana gitu ya. Yang 7 itu kan harusnya ketebak. Nah, ini ada besaran lain yang namanya recall ya. Jadi recall ini. Jadi makanya presisi sama recall ini harus gandeng. Kalau recall ya, itu yang dibandingkan adalah seberapa relevan ya, atau seberapa cocok ya, seberapa tepat ya yang kita tebak dibanding dengan yang seharusnya ditebak ya. Jadi misal gitu ya, kondisi ini ya. Jadi ini yang benar, yang harusnya ditebak itu ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Bentar saya ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tambah yang dalam lingkaran 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harusnya ada 12 di sini yang ditebak. Ya. Tetapi dia menebak 8. Ya. Yang 3 salah ini enggak dianggap ya. Jadi yang 3 salah ini enggak apa-apa. Jadi 3 salah ini enggak apa-apa. Jadi tetap yang dianggap itu yang benar saja. Sehingga recall-nya itu adalah 5 dibagi berapa ini? 1 berapa? 12 tadi ya. Jadi recall-nya 5 dibagi 12. Nah, ini ada perbedaan lagi ya. 5 berarti 5 ini 5 yang tepat ditambah 7 yang seharusnya ditebak tetapi tidak tepat. Ya. 5 dibagi 2. Bagaimana dengan yang salah? Salah tebak ini. Nah, recall itu tidak memperhatikan aspek itu. Ya. Jadi recall ini tidak dianggap ya. Jadi misal recall itu juga bisa tinggi kalau begini ya. Rancangan Anda menebak dari katakanlah deteksi keberadaan orang gitu ya, ada orang atau tidak di gambar tersebut ya. Nah, ternyata orangnya itu harusnya jumlahnya 10 ya. Anda menebak 12. Ada 12 orang, yang 10 tepat, yang 2 salah ya. Yang 10 tepat, yang 12 salah ya. Jadi dari gambar ini tadi ya, harusnya ada 10 orang ya. Anda tebak 12 orang. Setelah dicek 12 ini ya, yang 10 itu benar ya, yang 10 benar. Jadi cocok dengan 10 yang di sini ya. Tetapi ada kelebihan, ada 2 lagi ya yang sebetulnya itu bukan orang dianggap orang ya. Misal itu tiang ya, tiang listrik ya.
Tetapi karena pantulan cahaya tertentu ya, karena ada bayangan ya, itu dianggap orang. Jadi dia 10-nya benar, yang 2 tidak benar. Di sini recall-nya adalah tetap 100%. Karena yang dipertimbangkan adalah tebakan yang benar dibandingkan dengan yang seharusnya benar. Ya. Itu juga salah satu alasan kenapa mengambil recall saja itu juga tidak tepat. Ya. Sehingga kalau mau ngukur harus dua-duanya, precision-nya diukur, recall-nya diukur. Sehingga syarat itu bagus adalah ketika precision-nya itu mendekati 100%, ya artinya dia nebak 3 kena semua gitu ya. Nebak 3 betul ya 100% ya. Recall-nya juga mendekati 100% gitu ya. Oke, kita ambil salah satu contoh ya paling mudah ya. Sebelum kita bermain dengan rumus ya, yang penting pemahaman ya. Nah, nanti ini UAS-nya juga sekitar seperti ini ya. Jadi ada contoh case, nanti Anda diminta hitung precision dan recall-nya. Kita kasih contoh aja, contoh sebentar saya hapus aja ini. Sejauh ini bisa membedakan bedanya precision sama recall. Jadi precision itu ya. Jadi seperti tadi kayak sniper atau itu dia selalu tepat, ya. Kalau presisinya tinggi selalu tepat. Jadi peluru yang keluar itu ya kena sasaran. Atau setiap tebakan yang keluar itu kena sasaran. Meskipun sasarannya banyak, gitu ya. Misal sasarannya sama dengan program kita, ya. Kalau kita membuat program deteksi keberadaan orang, katakanlah nanti di gambar tersebut ada orang atau tidak, ya, ada manusia atau tidak, ya. Jadi kalau presisi, ya, itu dia yang penting ya tebakan kita itu seberapa jumlah tebakan kita yang benar dibandingkan dengan jumlah tebakan kita. Ya, maksudnya tadi itu. Jadi kalau ada 10 objek, ya kita menebak hanya 3 dan ketiga-tiganya benar, maka presisinya masih 100%. Ya. Karena kita meskipun hanya menebak 3, ya, tetapi semuanya tepat. Ya. Itu presisi. Ya. Tetapi kalau misal kita menebak 3 ya, dari 10, 2 benar, 1 salah, maka tingkat presisinya adalah 2/3, yaitu 2 yang benar dibagi jumlah tebakan kita. Yang 3 tadi itu 2 plus 1, 2 benar, 1 salah. Ya. Sementara yang recall, ya, itu tadi dia hanya mempertimbangkan tebakan yang benar, ya, tidak mempertimbangkan jumlah tebakannya. Misal ya, objeknya itu hanya 3, kita menebak 100, ada 100 objek, ya. Nah, di antara 100 yang ditebak itu ada 3 yang betul, ya. Itu masih recall-nya masih 100%, ya, tetapi pasti presisinya kecil, ya. Oke, kita kasih contoh ya, misal ya. Sebentar. Atau contoh ini aja yang ada di gambar ini ya. Kita hitung presisinya. Presisinya kita lihat tadi adalah jumlah tebakannya dia ada di sini. Yang tebakannya itu yang jumlah tebakannya dia ini yang ini. Dia menebak dari gambar ya. Itu dia menebak ada 5 yang benar, 3 yang salah ya. Sehingga presisinya dia adalah presisinya ya itu adalah 5 tadi yang benar 1 2 3 4 5 dibagi 5 tambah 3 bagi 5 tambah 3 dibagi jumlah total tebakan ya 5 yang benar 3 yang salah sehingga presisinya 5/8 ya lebih kurang ini 60-an% ya kurang lebih 60%, 5/8. Recall-nya berapa? Ya. Recall-nya sama dengan kalau recall tadi dia menebaknya 8 di sini sama ngitungnya nganggapnya dia menebak ada 8 tebakan.
Tetapi 3-nya salah, nggak dihitung 3-nya. Cukup yang 5 saja, sama 5 saja. Tetapi pembaginya beda. Pembaginya itu di sini adalah jumlah yang tepat tadi, jumlah yang sudah tertebak 5, ditambah jumlah yang seharusnya ditebak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tambah 7. Ya. Jadi yang seharusnya ditebak tetapi tidak kedeteksi. Ya. Jumlah yang seharusnya terdeteksi tidak terdeteksi. Objek yang harusnya terdeteksi tidak terdeteksi, itu yang 7 ini. Maka recall-nya dia adalah 5/12. Ya. Ini untuk contoh case ini. Ya. Bagaimana kalau rancangan program yang presisinya tinggi, recall-nya rendah? Itu contohnya saya kasih. Oh ya, sementara ini yang ini ngerti dulu ya. Maksud memanfaatkan precision dan recall dari gambar ini. Atau masih ada yang bingung? Bingungnya yang mana? Cukup paham, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah paham ya? Baik. Kita sekarang lihat contoh kalau presisinya tinggi, recall-nya rendah. Kita ambil contoh, saya hapus dulu. Kita buat sendiri gambarnya, presisi tinggi, recall rendah. Lebih mudah pakai gambar geometri aja ya. Ini dianggap ada 5 bujur sangka, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Saya 4, genapkan aja biar 10. Ya, jadi ini anggap saja ada 10 objek ya, di mana 3 objek 7 objek ya. Itu adalah bujur sangkar ya, 3 objek lingkaran ya. Kemudian programnya diminta untuk deteksi bujur sangkar. Nah, programnya diminta untuk deteksi bujur sangkar. Nah, program Anda itu berhasil mendeteksi ini. Jadi ini anggap aja semua bujur sangkar ya, yang selain segitiga ini bujur sangkar. Jadi dia mampu mendeteksi, ganti warna aja. Dia mampu mendeteksi ini dianggap bujur sangkar, dianggap bujur sangkar, dianggap bujur sangkar, dianggap bujur sangkar. Di sini dia berhasil mendeteksi 4 buah bujur sangkar dari 7 ya. Jadi dia menebak 4 dan keempat-empatnya benar. Maka printnya adalah 4 dibagi 4 ya. Kenapa dibagi 4 ya? Karena dia menebaknya 4 jumlahnya ya, dan semuanya benar, tidak ada yang salah. Maka presisinya adalah 100% ini. Tinggi sekali presisinya 100%. Nah, tetapi recall-nya berapa gitu ya? Kita hitung recall-nya. Nah, dia menebak 4 ya, dia menebak 4 dari 7 yang seharusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok 7 yang seharusnya? Ya karena memang pembaginya itu adalah 4 yang tepat tadi dan yang seharusnya ditebak, yang seharusnya dianggap bujur sangkar. 1, 2, 3. Ini juga harus masuk. Ya, recall-nya itu adalah 4/7 ya. 4/7 ini lebih kurang berapa? 40 bagi 7, 6. Hampir 57%-an ya. Lebih kurang 57% atau 58% lah ya. Nah, dari sini kita lihat ya. Memang presisinya tinggi ya, tetapi recall-nya rendah. Berarti ini algoritmanya belum bagus ya. Algoritmanya belum bagus. Dia menjadi bagus bagaimana? Kalau seperti ini tentu saja
Kalau semuanya kedetek ya. Kalau ini saya tambah, misal tambahannya tadi saya kasih warna beda aja. Ini juga kedetek, ini juga kedetek ya. Apakah meningkat hitungannya? Presisinya tetap 100% ya. Kenapa? Karena semua yang dia tebak 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu benar ya. Sehingga presisinya 6/6 ya. Sama dengan 100%. Ya. Recall-nya juga naik ya. Recall-nya menjadi berapa? 4 dibagi kok 4. 6 ya. 6 dibagi 6 plus 1 aja yang belum ketebak. Sehingga 6/7. Ya. Sehingga dia menjadi sekitar hampir 80%, 70 sekian persen. Jadi presisinya naik, recall-nya naik. Sehingga di sini kita lihat bahwasanya precision dan recall ini tidak boleh diambil salah satu, ya. Harus dua-duanya, presisinya diukur, recall-nya juga diukur. Ya. Bagaimana kalau contoh misal recall-nya tinggi, presisinya rendah? Ya. Itu juga mungkin terjadi ya. Presisi tinggi, recall rendah. Ini gambarnya. Precision tinggi, recall rendah. Oke, tadi ya segitiga. Precisionnya rendah, precisionnya rendah, recall tinggi ya, katakanlah. Atau recall tinggi aja dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya kasih tambah 1 aja. Biar enak ngitungnya. 7 sama dengan tadi ya. Anggap aja yang kotak itu persegi panjang sama segitiga. Jadi di situ ada 3 segitiga dan 7 bujur sangkar. Nah, di sini program yang kita buat ya itu mendeteksi, dan programnya itu diminta mendeteksi bujur sangkar. Ya. Dia menebak ini, ya semuanya ditebak ya. Oke, jadi dia menebak 9 objek ya, 9 objek ini ditebak. Jadi ada 7 bujur sangkar ya. Dianggap bujur sangkar, dan ada 2 segitiga yang dianggap bujur sangkar. Ya, jadi dia mencari segitiga bujur sangkar, tapi segitiga itu dianggap bujur sangkar. Tetapi recall-nya dia tinggi. Kenapa? Karena recall-nya dia adalah diambil tebakannya yang benar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tebakannya 7. Ya. Dibagi jumlah yang harus ditebak. Ya, jumlah bujur sangkarnya berapa harusnya? Total harusnya 7. Berarti recall-nya 100%. Ya. Jadi nebaknya 9, yang ngawur jadi nebaknya ngawur, tapi ngawur tepat semua, yang 2 nggak kena ya. Tetapi presisinya bagaimana? Kita hitung presisinya. Ya, presisinya itu adalah berapa tadi? Presisinya adalah yang tepat 7 ya, yang salah 2. 7 benar ditambah 2. Sehingga presisinya 7/9 ya. Atau lebih kurang hampir mendekati 80%. Jadi masih jauh dari 100% ya. Jadi presisi sama recall seperti itu. Jadi kalau sistemnya bagus, kalau dua-duanya di atas 85% atau amannya di atas 90% ya. Dua-duanya presisinya di atas 90%, recall-nya di atas 90%, itu umumnya sistemnya sudah bagus ya. Baik, sudah jelas ya.
Bedanya presisi sama recall dan maksudnya kenapa dua-duanya harus diperhitungkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi presisi itu seperti itu tadi ya, presisi, recall. Jadi presisi itu kalau ngitungnya hanya dipertimbangkan jumlah tebakannya. Ya. Jadi ada sekian objek, kita nebak 8 dan ke-8-8-nya benar, maka presisinya tinggi. Ya. Kalau recall hanya dipertimbangkan yang seharusnya ditebak berapa, gitu ya. Misal ada hanya 10 objek, ya kita nebak 1000. Dan dari 1000 itu kena semua yang 10 tadi, maka recall-nya besar. Ya. Sehingga precision dan recall ini kalau sistemnya ingin diuji bagus harus dua-duanya diuji. Nah, itu tadi pengemahamannya. Sekarang kita masuk ke rumus ya. Jadi rumus dari precision dan recall itu secara matematis semacam ini tadi ya. Itu presisi sama dengan true positif dibagi true positif ditambah false positif. Lagi apa maneh ana true positif ada plus positif. Bentar ya azan, kita break dulu 3 menitan.
Baik, kita mulai lagi. Ini sudah masih terlihat layarnya, share screen saya. Masih, Pak. Masih, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi secara umum presisi tadi ya, kalau di sini itu adalah dari tebakan kita, jadi prediksi program kita. Tebakan itu maksudnya program kita mendeteksi ya keberadaan objek yang kita inginkan ya. Itu yang benar berapa ya. Jadi dari yang kita jumlah tebakan kita ya, yang benar itu berapa? Kalau benar semua ya berarti 100%. Ya. Kalau tidak ya tinggal dicari rasio perbandingannya. Itu kalau presisi. Sementara yang recall tadi itu adalah dari tebakan kita yang benar ya dibandingkan dengan yang seharusnya ditebak ya itu ada berapa. Makanya tadi kalau objeknya ada 10 yang harus dideteksi, kemudian dia nebak 100 ya, tetapi kebetulan 10 yang ditebak itu termasuk di sana, maka itu sudah termasuk 100%. Nah, itu kelemahan memang, makanya karena ada kelemahan presisi dan recall ini harus digabungkan. Nah, sekarang kita masuk lebih ke formula ya, formula matematisnya. Precision itu sama dengan true positif ya. True positif itu jumlah tebakan yang benar dibagi true positif jumlah tebakan yang benar juga tambah false positif ya. Jadi misal tadi ya objek dia menebak 8 ya. Ada dia 8 tebakan, artinya dia mendeteksi 8 objek ya. Yang 5 benar dan 3 salah, maka 5 true positifnya 5 dibagi 5 ditambah 3. Jadi false positif ini adalah tebakan yang keliru atau deteksi yang keliru. Jadi dia mendeteksi sebuah objek, misal itu bujur sangkar ya, padahal itu adalah segitiga ya atau segi 5 ya, misal. Itu kalau false positif ya. Kemudian kalau recall yaitu true positif sama tebakan yang benar ya. Tebakan yang salah nggak dianggap ya. Dibagi tebakan yang benar ditambah false negatif ya. False negatif itu apa? False negatif ini adalah objek yang seharusnya dikenali atau dideteksi ya. Tetapi dia tidak deteksi. Ya, misal ya ada 10 objek ya. Anda menebak 12.
Nah, dari 12 itu 9 yang benar. Ya, 9 yang benar. Nah, yang 3 salah itu nggak dihitung, sudah 3 ya sudah salah, itu nggak masuk di hitungan recall ya, tapi itu masuk di hitungan precision ya. Nah, di recall dia tidak dihitung, yang dihitung adalah 9 yang benar, dibagi ini juga 9 ya. False negatif berarti ada objek yang tidak terdeteksi ya. Misal dari gambar itu Anda nebak bujur sangkar, ada satu bujur sangkar yang tidak ketebak, maka itu adalah false negatif ya. Itu 1 sehingga recall-nya jadi 90%. Itu yang dimaksud dengan false negatif. Oke, sebelum masuk lebih jauh ke berikutnya, ada cara yang lebih mudah untuk mengingat apa itu false positif, true positif dan lain-lain ya. Karena nantinya ya ada formula-formula lain ya, tidak hanya precision dan recall ya. Precision dan recall ini salah satu yang memanfaatkan nilai true positif, false negatif ini ya. Ada formula-formula yang lain yang melakukan rasio perkalian, ada, tetapi basisnya itu dari nilai-nilai ini. Dari true positif, false negatif, true negatif ya. Jadi dari nilai-nilai ini. Ada formula lainnya, namanya bukan precision recall, ada nama lain ya. Nah, kita coba lihat, kita pahami ya apa yang dimaksudin tadi. Tapi secara umum tadi true positif itu sudah tahu ya. Predicted actual. Jadi yang sebelah kiri ini ya, atau yang sebelah sini ya, itu prediksi, artinya tebakan kita. Nah, ini aktual. Aktual ini benar atau tidak realnya ya. Kalau true positif itu adalah kita menebak itu adalah, misal ya, kita menebak itu adalah bujur sangkar, ternyata benar bujur sangkar. Jadi tebakan kita bujur sangkar, dia benar bujur sangkar. Ya. Itu adalah true positif ya. Kemudian false positif ya. Jadi false positif. Nah, false positif ini seperti tadi, itu mirip dengan tadi ya. Kita menebak itu adalah, misal ya, kita menebak itu adalah bujur sangkar, ternyata lingkaran ya. Jadi false positif. Jadi di sini, jadi false-nya ya, false-nya ini lebih ke aktualnya ya. Positif ini adalah tebakan kita ya. Jadi kita menganggap itu benar, ternyata salah ya. Kita menganggap itu benar, ternyata salah ya. Jadi tadi kita menganggap itu ada bujur sangkar, ternyata itu bukan bujur sangkar, itu adalah segitiga, itu false positif ya. Seperti contoh ini tadi ya, contoh-contoh yang saya perlihatkan tadi ya, atau contoh ini false positif ya. Jadi di sini dia menganggap ada objek yang diinginkan ya, misal entah itu bujur sangkar atau ternyata bukan ya. Nah, itu false positif. Ini masih mudah mestinya. True positif juga mudah ya. Kita mendeteksi atau program kita mendeteksi itu objek yang diinginkan, ternyata benar itu objek yang diinginkan. Ya. Kalau negatif atau kalau maaf itu false positif ya, false positif itu adalah yang positifnya dulu. Kita menebak itu objek yang diinginkan ya. Ternyata negatif, ternyata salah, ternyata bukan. Ya. False positif. Jadi kita menganggap benar, ternyata salah, atau mudahnya ya tebakannya salah gitu ya, atau prediksinya salah. Itu false positif. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah false negatif. Ya. False negatif. Jadi kalau false negatif ini adalah kita mudahnya false negatif ini adalah
objek yang seharusnya kita tebak ya. Jadi kita tidak menganggap itu sebagai objek yang benar ya. Ternyata itu salah gitu ya. Jadi seperti tadi ini ya false negatif ya. Kita tidak ini atau ada objek ya, ada objek atau 5 objek ya, atau maaf mudahnya 10 ya. 10 objek bujur sangkar ya. 9 objek itu kan true positif tadi. Kita nebak 9 dan 9 tadi benar. Berarti kan true positif, sudah jelas tuh ya. Nah, yang satunya lagi ada 1 tadi ya, ada 1 berarti kan 10 dikurangi 9 kan ada 1. Yang 1 tadi itu bukan tidak kita anggap ya, prediksi kita negatif kan berarti. Kita tidak menanggap itu objek yang kita inginkan ya. Nah, ternyata prediksi kita salah ya, harusnya itu adalah objek yang kita kenali ya. Jadi mudahnya false negatif ini adalah objek yang seharusnya dideteksi ya, tetapi tidak berhasil dideteksi. Yaitu false negatif. Atau di sini kalau dari grafik ini ya, kita menganggap itu bukan objek ya, yang kita inginkan, aktualnya salah, itu harusnya kita kenali. Ya, itu yang false negatif. Ya, sekarang itu tadi ya true positif sudah jelas, false positif mudah, ya false negatif tadi relatif mudah ya. Jadi tinggal objek yang seharusnya program kita itu bisa mendeteksi, tetapi tidak berhasil dideteksi. Ya. Jadi misal di situ ada 5 orang, ya 4 orang berhasil deteksi, berarti itu true positif. Ada 1 orang yang harusnya dideteksi ini, ternyata program kita tidak berhasil mendeteksi. Nah, maka itu menjadi false negatif. Ya. Sekarang yang terakhir yang true negatif, ya, yang true negatif itu seperti ini ya. Jadi areanya di sini ya. True negatif itu artinya adalah kita menebak, ya ini juga mudah ya, kita menebak itu bukan objek yang kita perlu deteksi, aktualnya benar. Benar itu bukan objek yang perlu kita deteksi ya. Misal tadi ada segitiga ini ya. Nah, segitiga ini termasuk true negatif. Kenapa? Karena program kita itu untuk mendeteksi bujur sangkar. Kemudian kita menganggap segitiga ini bukan bujur sangkar, dan benar segitiga ini bukan bujur sangkar. Ya. Itu true negatif. Jadi true negatif ini adalah kita menebak itu bukan objek dan benar itu bukan objek. Artinya misal ada gambar ya. Nah, gambarnya itu ada 5 kucing dan 2 anjing. Ya. Program kita itu ingin mendeteksi kucing. Ya. Dan ternyata berhasil gitu ya. 5 kucing itu dianggap kucing, ya. Yang anjing itu tidak kita deteksi sebagai kucing. Sehingga yang anjing yang 2 ini adalah true negatif ya. Karena semacam jebakan gitu ya. Jadi dia dijebak oleh objek yang mirip katakanlah dengan kucing ya. Dia bisa bedakan enggak? Ya, itu nanti gunanya true negatif. Jadi ada objek-objek yang mirip ya. Jadi kalau true negatif ini kita menganggap objek itu bukan yang kita inginkan dan benar itu bukan yang kita inginkan. Ya. Oke, itu ini rumusannya. Bentar. Ini waktunya sampai jam 3 kurang 5 ya, kurang 10 ya. Saya minta 10 menit lagi saya selesaikan. Diselesaikan jam 3 enggak apa-apa? Ada kuliah enggak? Jam 3? Enggak apa-apa, Pak. Bisa ya? Baik, saya lanjutkan ya. Jadi yang penting tadi true positif itu mudah ya. Kita tebak objeknya yang kita inginkan dan benar ya. False positif juga mudah ya. Kita nebak ternyata salah, yaitu false positif ya. Jadi program kita mendeteksi orang ternyata itu bukan orang gitu ya. False negatif tadi juga mudah ya. False negatif ini adalah objek yang harusnya kita deteksi, kita tandai, ya ternyata tidak kita tandai. Itu false negatif. Sementara true negatif kita membacanya dari belakangnya ya, prediksi. Jadi prediksi itu hubungannya dengan ini, atau mudahnya
Kalau rumusannya itu yang ini itu masuk di sini. Jadi masuk yang belakang. Yang false itu aktual, ini masuk false true itu masuk aktual. Jadi kalau true negatif, ya, saya ulangi lagi, kita menebak itu adalah bukan, kita menganggap itu bukan objek yang kita cari dan ternyata benar, itu bukan objek yang kita cari. Memang untuk precision dan recall tidak dipakai, ini kan nggak dipakai, true negatif kan tidak ada, TN tidak dipakai di sini. Tapi beberapa rumus yang lain itu pakai ya, bukan precision recall, ada beberapa metode lain untuk mendeteksi akurasi itu bisa. Ada gitu dipakai juga. Baik, itu tadi ya ini contohnya. Jadi nanti kalau di UAS modelnya semacam ini ya. Jadi ada gambar ya. Kemudian saya minta Anda hitung precision dan recall-nya ya. Misal ini ada program ya untuk mendeteksi objek geometri ya. Jadi yang warna merah, warna bentuknya ya, bentuknya ini itu adalah apa? Yang bentuk di sini adalah aktualnya ya. Yang K ini prediksi kita gitu ya. Berarti kalau K jadi ada bujur sangkar ya berarti dia satu buah true positif ya. Ini true positif, true positif, true positif ya. Kita hitung ya, kita akumulasi ya. Kalau ini apa berarti? Lingkaran dianggap sebagai K. Ya. Dianggap sebagai kotak ya. Maka dia dianggap apa? False positif ya. Jadi dia nebak jadi false positif tadi kan ini ya. Tebakan kita salah, itu false positif K. Berarti ini nambah satu angka. Ini juga, ini P, ini pentagon ya. Pentagon, deteksi pentagon, berarti benar. Ini true positif. Satu lagi. Jadi modelnya seperti itu ya. Nanti misal ada kita punya program untuk mendeteksi geometri apa saja. Geometri lingkaran, segitiga, kotak ya. Kemudian apa lagi ini? Pentagon. Nah, silakan dihitung precision sama recall-nya. Ya. Kalau yang kosong ini apa kira-kira? Harusnya apa? False negatif. Ya. Karena apa? Karena kita menganggap ini bukan kotak, bukan pentagon. Ini apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, keliru saya. Jadi ini segi. Jadi rancangannya itu hanya mendeteksi pentagon. Ini kan heksagon kalau 6 ya. Pentagon, pentagon, kotak, segitiga, lingkaran. Ya. Ada satu buah ya yang tidak dideteksi. Nah, dia bukan dianggap kotak, bukan dianggap pentagon, bukan dianggap segitiga, bukan dianggap lingkaran. Berarti dia termasuk true negatif. Ya. Jadi dia memang bukan yang kita cari dan benar itu bukan yang kita cari. Maka nilainya true negatifnya 1. Oke, sekarang kita coba misalnya ya latihan kita coba ini. Jadi yang ini true negatif, true negatifnya 1. Ya. Kasih tanda. Ini kotak, ini true positif. Mana yang true positif? True positif ya. Ini juga true positif. Lingkaran ini benar true positif. Segitiga dalam nebak segitiga benar segitiga true positif. Lingkaran ini dalam lingkaran benar ya true positif. Oh, sorry. 2 ini tadi ya. Ini juga true positif. Nah, ini apa? Kalau yang ini kita nebaknya, program kita menebak itu kotak, ya ternyata lingkaran. Berarti dia false positif. Ya, jadi salah, jadi tebakannya salah. Ya.
Kita tentang dulu ini segi 4 dianggap pentagon juga false positif ya. Mana lagi? Tidak ada ya. Kalau ada false negatif itu kalau kita kasih gini, ada kotak ya, kita sempurnakan aja. Ada kotak tetapi dia tidak dideteksi. Harusnya kan kedeteksi. Ya, harusnya kedeteksi K ya, tapi dia tidak kedeteksi. Maka ini dianggap false negatif. False negatif. Jadi harusnya kita deteksi tapi tidak kita deteksi. Sehingga kalau gini precision recall-nya tadi apa? Precision itu true positif ya dibagi true positif plus false positif. Atau tebakan yang salah. Tebakan yang benar atau deteksi benar dibagi deteksi yang salah. TP-nya berapa? 10 dibagi 10 tambah 4. 10 per 14. Ya. Recall-nya berapa? True positif dibagi berapa? True positif plus false negatif. Jadi kan yang harusnya ketebak. Sama dengan berapa? 10 dibagi 10 false negatifnya berapa dari 1 ya. False negatifnya lebih tinggi. Jadi meskipun yang salah 4 tetapi dia lebih tinggi 10 per 11. Ya. Ini 10 per 14. Ya, seperti itu ya. Jadi ini nanti salah satu cara untuk mengukur kemampuan deteksi. Ini contoh kalau gambarnya geometri. Bisa berupa orang, berupa objek, berupa warna, apapun ya. Untuk deteksi objek yang ingin kita hitung keakuratannya. Ya. Salah satunya dengan precision dan recall dan harus dihitung dua-duanya ya kalau ingin memastikan sistemnya atau algoritmanya berfungsi dengan baik, rancangan berfungsi dengan baik, maka keduanya precision dan recall harus tinggi. Ya, umumnya itu di atas 95% itu sudah bagus ya. Artinya bisa berjalan relatif stabil lah ya. Kalau salah satu masih ada yang 80, apalagi 80 ke bawah, salah satu itu mesti belum stabil. Ya, ini contohnya, ini juga contoh yang lain ya. Deteksi bujur sangkar mendapatkan hasil pengujian sebagai berikut, hitunglah precision recall-nya ya. Caranya sama ya dengan tadi ya, dihitung false positifnya berapa, true positifnya berapa. Ini true positifnya mendeteksi bujur sangkar, ya, deteksi bujur sangkar. Bujur sangkar, B ini bujur sangkar, T ini bukan bujur sangkar. Jadi dia hanya mendeteksi bujur sangkar, beda. Kalau yang ini dia multi geometri ya, multi bentuk. Kalau yang ini programnya hanya deteksi bujur sangkar saja ya. Berarti yang true positif berapa ini? 1, 2, mana true positif? Ini bukan true positif, ini persegi panjang ya. 1, 2, true positifnya 2 harusnya. Benar 2. False positif yang salah tebak, berarti lihat yang B aja yang salah. Ini 1, 2. Ya, ini salah tebak. Ini juga salah tebak ya. Salah deteksi. False positifnya 2. False negatif. False negatif mana? False negatif. False negatif yang harusnya ketebak. Ya. Nah, harusnya ketebak ini. Yang ini ya, false negatif. Ya. Yang harusnya dianggap bujur sangkar, tapi dia nganggap itu bukan bujur sangkar, makanya dia tidak tandai. Ya, false negatifnya 1. Kemudian true negatif. True negatif tadi apa? True negatif itu adalah
yang true negatif kita deteksi itu bukan objek yang diinginkan, ternyata bukan objek yang diinginkan. Ini benar ya. Tidak ya, ini bukan, tidak kedeteksi, T ini tidak kedeteksi, yang ini juga tidak kedeteksi ya. True negatifnya 3. Sehingga kita bisa hitung precision recall ya. Kalau dalam sistem real gimana caranya? Ya umumnya itu kita buat gitu ya, kita punya yang namanya istilahnya itu dataset ya. Jadi di dataset itu kita sudah tahu dalam satu gambar itu ya objeknya jumlahnya berapa yang harus kedeteksi dan yang lokasinya di mana sehingga kita bisa nguji. Ya. Dataset ini bisa macam-macam, bisa dibuat otomatis, bisa dibuat manual oleh kita, dicek secara manual per halaman ya. Kalau dibuat otomatis tentu saja bisa banyak frame ya, bisa 1000 frame ya. Ada beberapa contoh lain ya, hitungan yang lain, true positive rate, false positive rate ya. Ya basisnya ya tinggal kalau kita sudah paham ini true positif apa, false positif apa, false negatif apa, terus true negatif apa, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya ya. Ya ini sudah saya jelaskan tadi, mungkin kalau lihatin malah bingung nanti. Ini contoh beberapa hasil pengujian ya, kalau dikasih threshold tertentu ya, kemudian didapat data seperti ini, true positifnya sekian, true false positif. Nah, kira-kira yang terbaik itu di threshold berapa? Ya, itu kan bisa dihitung ya. TP, FP, TN, FN di sini bisa hitung precision recall-nya. Nanti dari sini ketahuan mana yang precision dan recall-nya yang stabil, yang tinggi dari nilai threshold ini. Ya misal kalau diambil threshold 0,5, maka recall-nya ketemu 0,76, dapat dari data ini ya. 0,5 ini nilainya semua. Kita masukkan ke precision recall rumus ya. True positif dibagi true positif false negatif ya. Tentu saja diawali dengan mencari true positif sama false negatifnya ya. Dimasukkan nilainya ketemu, dimasukkan nilainya ketemu ya. Ada yang ngembangkan lagi ya. Ada true positif ya. Kemudian ini rumus true positive rate. Ya, true positive rate ini sama dengan recall ya. Ada false positive rate. Ini ukuran sendiri ya, dia 0,36. Ada yang hitung berdasarkan false positive rate. Jadi dihitung false positifnya. Jadi dihitung false positifnya di tingkat kesalahannya. Jadi salahnya itu dia berapa besar ya, seberapa sering salah gitu ya. Tentu saja semakin kecil semakin bagus. Kemudian ada yang namanya F1 score. Ya, ini menggabungkan atau mengolah precision dan recall sekaligus. Kalau F1 score ya umumnya ini diambil satu F1 score itu sudah bisa karena F1 score ini mengkombinasikan precision dan recall. Jadi F1 score ini 2 kali precision kali recall dibagi precision plus recall. Di sejumlah paper itu umumnya 3 yang dihitung ya, ada 3 ya. Yang lengkap itu recall-nya dihitung, precision-nya dihitung, kemudian F1 score-nya dihitung. 3 ini itu sudah cukup. F1 score kalau itu kan kalau sudah dapat precision recall kan dapat nilainya. Sehingga nanti kalau timpang antara precision dan recall-nya, otomatis F1 score-nya nanti juga rendah. Ya. Oke, baik itu yang bisa saya jelaskan ya untuk cara menghitung tingkat akurasi dari program yang kita buat ya, program yang kita buat di mana yang kita pakai di sini itu precision dan recall ya. Kalau Anda cari di sejumlah paper yang lain itu ada cara-cara yang lain ya. Recall, precision dan recall termasuk salah satu cara yang standar. Artinya banyak peneliti atau sebagian besar peneliti menggunakan rumusan ini untuk menguji tingkat keakuratan dari programnya. Sehingga kalau nanti misal kebetulan
proyek akhir Anda terkait dengan keakuratan deteksi, ya cara ngujinya seperti ini ya. Dihitung presisi sama recall-nya atau ditambah F1 score-nya ya. Jadi tidak hanya dihitung dicoba satu gambar ya, oh sudah kedeteksi semua selesai, tidak, tapi umumnya dihitung ya dari 100 gambar gitu ya, dari 100 kali pengujian yaitu berapa precision recall-nya, F1 score-nya, itu nanti akurat datanya, kita bisa anggap itu sistemnya stabil. Baik, saya rasa itu nanti kita akan pakai cara ini, metode ini untuk menghitung akurasi ya dari proyek yang Anda buat di praktikum ya. Di proyek praktikum, nanti di praktikum itu ada 2 atau 3 minggu terakhir ya, itu berupa proyek kecil ya. Jadi proyek kecil saya jelaskan di sesi praktikum ya, ada proyek kecil dan nanti itu kita hitung tingkat keakuratannya dengan rumusan ini. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Sementara ini tidak ada tugas. Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Baik, kalau cukup saya akhiri ya, sampai ketemu lagi pekan depan ya, hari Senin. Saya cukupkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.